Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis. Semua kita akan kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Nah, malam hari ini di studio sudah hadir bintang tamu Bunga Zaina. Apa kabar Bunga? Baik. Kalau bicara soal mistis, Bunga pernah nggak punya pengalaman hal-hal yang kayaknya nggak wajar gitu? Pernah sih, jadi mungkin aku nggak tahu bisa disebut itu namanya mimpi atau mungkin aku lagi kecapean. Jadi kalau aku tidur tuh, aku ngerasa kayak soul aku tuh kayak lagi mau ditarik orang. Itu kalau mungkin sehari-hari kita bilang itu kayak rep-repan. Pernah dengar nggak Mas? Iya, rep-rep. Rep-repan tuh kayak aku ngerasa kayak ada bisa dibangun, nggak gitu, bisa bergerak gitu. Dan itu kurang lebih cukup lama aku ngalamin Sering? itu. Sering sekali. Tapi aku lebih seringnya tuh kalau misalnya aku lagi capek banget tidur siang atau menjelang sore kan biasanya kita maghrib nggak boleh tidur ya. Betul. Nah kadang-kadang kita capek tuh sampai maghrib kita tidur gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku pengen bangun tapi nggak bisa. Gitu. Justru nggak malam ya, dari siang dari ke malam siang gitu ke malam. ya. Biasanya apa yang dilakuin kalau udah ngerasa kayak gitu? Badan capek ya, kayak capek aku kan lagi berusaha untuk ngelawan gitu ya. Tapi kayak nggak bisa bangun gitu loh. Nah terus akhirnya aku sadar bangun kayak capek aja gitu, kayak abis lari, kayak abis berbuat sesuatu yang kayak olahraga gitu, lelah lah gitu. Kan kadang-kadang kan kita ada teman-teman, ada orang di sekitar kita yang bisa ngerasain atau bisa melihat gitu ya. Pernah nanya nggak sama mereka? Pernah sih, mama jadi dulu mama pernah nanya, kenapa sih kok Bunga sering banget begitu gitu. Tapi ya ada sebagian orang yang percaya dan ada sebagian juga yang tidak percaya. Jadi kalau mama bilang ya mungkin ada yang mencoba untuk mengajak aku keluar, soul aku tuh mau diajak keluar gitu. Tapi ada juga yang bilang ya mungkin kamu kecapean gitu. Kalau Bunga sendiri percaya yang mana? Percaya nggak percaya, Mas Bayu? Soalnya kan kita tahu ya di Indonesia juga banyak mistis gitu loh. Jadi ya aku percaya juga lah hal kayak gitu. Kalau percaya artinya pernah mungkin punya pengalaman ngelihat atau merasakan? Kalau ngelihat fisik pernah. Hah, tapi gimana? bukan yang, maksudnya bukan yang aku alamin kemarin itu. Jadi kalau aku dulu punya rumah lama, terus aku pulang syuting ya sekitar jam 1:30 pagi lah gitu. Jadi aku lagi pengen naik tangga, terus aku lihat kayak ada anak kecil duduk di tangga. Ngapain? Duduk aja dia. Diem aja gitu? Diem aja. Ngeliatin? Jadi aku ngerasa kayak apa ya, mungkin aku jadi merinding. Jadi kayak tuyul gitu kali ya. Tapi dia nggak kecil banget. Ya mungkin kayak umur 5 tahun gitulah. Duduk di tangga? Duduk di tangga. Dan dia nggak pakai baju tapi cuma pakai celana. Sering? Bunga nggak pernah mau coba untuk komunikasi? Aku takut kan. Masih takut. Gitu. Tapi sekarang udah pindah berarti ya? Tadi Udah bilang pindah. rumah lama? Sekarang di rumah yang baru nggak ada? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Baik-baik ya. aja ya. Nah pada malam hari ini kami akan hadirkan seseorang yang mengaku menggunakan jimat pelet untuk mendapatkan pasangannya. Tetapi belakangan justru hidupnya tidak tenang. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Atin. Halo Atin, terima kasih sudah datang, silahkan. Apa kabar Atin? Baik, Mas. Baik ya. Sudah punya pasangan ya? Pasangan. Suami gitu? Ada? Ya, saya punya pasangan tapi suami yang sebetulnya bukan suami ya. Suami tapi bukan suami? Ya, Maksudnya? kami nikah siri saja. Nikah siri? Iya. Oke. Katanya di sini informasi yang kami dapatkan Mbak Atin ini menggunakan jimat pelet, betul ya? Iya, betul sekali. Jimat peletnya tuh kayak gimana? Di badan atau ada benda yang disimpan atau Saya benda? berupa benda. Benda? Iya.
bendanya adalah Saya lebih sering pakainya di kalung kalung. sama di gelang. Dipakai nggak sekarang? Untuk saat ini saya cuma pakai kalungnya saja. Kalungnya, artinya sekarang kalung yang Ya, dipakai itu ya? betul. Oke, mendapatkannya dari mana Mbak Atin? Pada waktu itu saya diajak teman Hmm. pergi ke sebuah tempat ya, Hmm. dukun ya. Jadi di situ saya disuruh beli jimat Beli? ya, Harganya? 1.200.000. 1 jutaan Ya, ya? 1 jutaan. Oke. Waktu itu saya pikir hanya untuk pertamanya cuma iseng karena saya pingin, kata teman, bisa bantu buat lancar cari kerja. Waktu itu kan saya belum kerja waktu itu, supaya cepet. Oke, saya ke situ dan dikasih itu kalung sama gelang. Oke, dan Ya. setelah pakai kalung dan gelang itu apa efeknya? Efeknya beberapa minggu kemudian saya cari kerja dan diterima. Menurut sang dukun, efeknya itu bisa untuk menarik lawan jenis. Berhasil nggak? Berhasil. Pasangannya yang sekarang? Iya. Oke, hanya 1 orang? Enggak. Jadi karena yang sekarang ini kan karena kita udah nikah siri, Hmm. kita tinggal sama-sama. Jadi untuk saya sebut korban ya, korbannya sih ada beberapa. Oke, jadi Anda sendiri menyebutnya korban ya? Ya, Nah, kan sekarang berarti sebenarnya udah dapat pasangan. ya. Udah gitu pekerjaan masih dijalanin? Enggak. Udah enggak? Artinya secara ekonomi juga nggak ada masalah lagi, Ya, bukan betul. masalah lagi Kalau sekarang. ekonomi nggak masalah. Kenapa masih dipakai? Jadi beberapa bulan yang lalu saya sempet lepasin itu semua. Heeh. Waktu itu saya jadi aneh Apa anehnya? gitu. Jadi bawaannya emosi, kayak nggak terkontrol kayak gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang berontak seperti itu. Berontaknya tuh ada wujudnya atau dalam Tidak, dirinya? dalam Mbak diri Atin? saya. Seperti apa berontaknya? Marah-marah, Ya, ngamuk-ngamuk? emosian. Nggak bisa tidur, itu hampir 3 bulan. Jadi itu saya lepaskan selama 3 bulan. Dan itu yang terjadi sama saya, kayak berontak gitu. Waktu dilepas, Ya, itu Mbak Atin masih bersama pasangannya yang sekarang? masih. Ada efeknya nggak? Tiba-tiba dia nggak suka? Dia kan atau- bolak-balik ya, jadi kadang berapa bulan sekali kesininya. Jadi kayak dia gitu. nggak tahu? Nggak ada di nggak dekat ada. Mbak Atin waktu itu? Nggak ada, waktu itu nggak ada. Oke, pas saat dipakai lagi, diambil lagi, apa rasanya? Seperti biasa. Berubah jadi lebih tenang? Iya, Mas saya Bayu, lebih aku boleh tenang. nanya nggak? Silakan. Oh iya. Tapi Mbak siapa? Mbak Atin. Mbak Atin itu bukannya kalau jimat gitu ya, itu kalau nyebrang pulau tuh dia udah nggak efek ya? Ya, karena posisi saya masih di Pulau Jawa, saya nggak pulang. Maksudnya Nggak, efek untuk ke sang suami gitu. nggak tahu. Pokoknya dia kalau kembali ya baik-baik saja sama saya gitu. Nggak ada efek yang kayak gimana perbedaan. Dia udah nyebrang atau apa enggak? Karena kan di dalam diri saya, dia lihat saya gitu. Oke. Waktu Mbak Atin ketemu dengan pasangannya ini, Ya. yang orang bule ini ya? Bukan bule, Korea. Oke. Lebih hits Opa ya? ya? Opa, Panggilannya. betul. Waktu orang Korea ini ketemu dengan Mbak Atin, Ya. dia langsung tertarik atau ada proses seperti normalnya orang pacaran? Nggak ada proses. Jadi dia langsung hari itu juga dia bilang, oh aku suka sama kamu gitu. Di hari yang Di sama hari yang pada sama. saat kenalan? Ya, itu pagi saya ketemu, siang dia minta nomor handphone. Dia single? Single. Oke. Baik, Mas Mbak Bayu, Atin. boleh nanya lagi Boleh, nggak? silakan. Penasaran nih Iya, jadinya. pengen tahu begitu dengar ada opa-opa dia langsung langsung. penasaran. Tapi itu kalau misalnya Mbak yakin ya di Ya. dalam diri Mbak tuh karena jimat itulah orang tertarik sama kamu. Ya. Atau mungkin sebenarnya memang kamu tuh udah cantik gitu loh. Atau mungkin sebelum kamu pakai itu cowok nggak ada yang tertarik atau Nah, apa gitu. ada pengalaman kayak gitu. Tapi saya lebih gini ya, dia kayak bikin saya lebih pede gitu. Itu yang bikin saya percaya. Sebelumnya oh, nggak ini. pede gitu ya? Sebelumnya saya minder banget lihat cowok. Oke. Jadi lebih percaya diri gitu Iya. Mas Bayu. Karena menggunakan itu. Ah. Oke, tujuan yang Mbak Atin datang ke Menembus Mata Batin apa malam ini? Oke. Jadi saya selama ini udah mungkin kalau untuk ekonomi saya udah merasa tercukupi. Sampai saya di kampung udah punya beberapa pekarangan, rumah juga sudah dibikinkan. Usaha juga saya udah punya.
pekerjaan saya sekarang lebih baik. Jadi saya pinginnya, saya tuh bener-bener ingin dicintai itu bukan karena sesuatu itu gitu loh. Karena pengaruh jimat itu gitu. Saya pingin ada, karena sebenarnya jujur saya nggak sayang sama opa yang ini gitu. Hah? Nggak cinta, bener. Kenapa dinikahin? Karena Ya materi. karena materi tersebut. Jadi sekarang maksudnya datang malam hari ini mau ngelepas semuanya supaya dapat orang baru yang Iya. benar-benar tulus. Kalau memang dia tulus sama saya, cinta beneran sama saya lepas itu semua, apakah ada efeknya akan seperti itu? Tapi mbaknya siap gitu ya kalau Iya. lepas atribut Siap. itu, Siap. mungkin dari segi materi, dari segi Ya bisa berubah ya. iya, Kondisi Siap. ekonomi. percintaan itu hilang Berubah semua hidupnya. siap. Siap, Apapun akan dikorbankan untuk itu. apapun itu. Iya. Oke, baik. Mbak Atin, sebaiknya jangan cerita ke saya ataupun Oke. Bunga, tapi sebaiknya Anda cerita ke sahabat kita. Dia seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Atin, seorang perempuan yang lahir pada tanggal 22, bulan 2, tahun 1990. Di balik kepolosan wajahnya yang begitu manis, mata batin saya melihat adanya hasrat yang begitu besar untuk menaklukkan hati para lelaki. Ada sosok gaib yang mengikatnya dan tak mau lepas darinya. Saya mendengar suara bisikan di sini. Ada sosok makhluk halus yang ingin mencoba berkomunikasi dengan saya. Tidak, jangan. Jangan ganggu saya. Kita selesaikan pada malam kali ini juga. Halo Roy. Halo semua, silakan duduk. Baik, saya sudah mendapatkan datanya. Apakah benar tanggal lahirnya 22 bulan 2 tahun 90? Iya betul. Kemudian nomor rumahnya 1007. Iya. Ya, jadi saya melihat sosok Atin adalah orang yang tenang tapi menghanyutkan. Saya merasakan di sini banyak energi gelap, buruk, dan pilu terdapat pada Atin. Sebenarnya Atin itu adalah sosok yang lemah tapi punya daya pikat yang kenceng. Lemah tuh maksudnya gimana? Seorang perempuan biasa yang lemah tanpa ada perlawanan, tapi di dalamnya semua isinya buas-buas. Saya melihat ada buaya putih, saya melihat ada perempuan sangat jelas sekali di kepala saya, dan saya melihat banyak ini pengaruh pelet sebenarnya yang saya lihat. Rambutnya pun kalau kamu cat warna hitam, kamu kayak kuntilanak loh. Beneran, mohon maaf saya tidak menjatuhkan atau menjudge orang, tetapi dari jenis rambutnya saya tuh melihat banyak sekali. Ini ada makhluk yang mengikuti Atin gitu, Roy. Betul, sangat betul sekali. Dan saya ngelihat Atin tuh di tengah malam suka terbangun ya. Iya. Apa yang kamu lihat pada saat terbangun? Nggak ada. Sering. Ya sering sekali. Saya pasti terbangun. Biasanya tuh karena apa terbangunnya? Kadang-kadang kayak merasa ada yang datang kayak gitu. Pada saat itu terjadi, apa yang Mbak Atin lakukan? Biasa aja, Diamin aja. diamin aja. Dan akan Tapi hilang karena sendiri. saya nggak lihat sosoknya, tapi merasakan saja gitu.
kayak ada yang datang tapi nggak kelihatan seperti itu. Rasanya seperti apa? Gimana ya, kayak apa sih, kayak bayangan tapi nggak ada ya, biasa aja gitu. Emang Setiap malam terjadinya? ya, Setiap malam? ya. Oke. Iya, saya melihat banyak makhluk loh, Atin. Aneh banget, pokoknya bener-bener aneh. Aneh dan bener-bener aneh luar biasa. Makhluknya itu tuh kebanyakan perempuan juga. Maka dari itu kamu bisa punya ilmu pelet pengasihan yang besar ya. Saya melihat di sini matanya sampai keluar. Sebenarnya saya lihatnya dia bilang gini. Saya mau Atin terus bolak-balik untuk dapetin korban. Selain daripada nyawa, tapi gairah dan nafsu duniawi itu yang dijadiin penting buat dia. Atin, kamu pernah lihat sosok ini nggak setiap malam? Nggak pernah. Nggak pernah kelihatan atau nggak pernah ingat atau Kalau mimpi saya pernah. mimpi seperti ini? Iya. Ada yang datang di dalam mimpi? Ada. Apa yang dilakuin sosok ini dalam mimpinya, Atin? Dia nggak bilang apa-apa tapi ya seperti itu sosoknya. Dia nggak menyampaikan apapun. Hanya melihat Atin? Ya. Dengan tatapan itu, garangnya. Itu 2 kali saya mimpiinnya. Tapi kalau lihat langsung saya nggak pernah. Waktu Mbak Atin dapat beli jimat pelet itu, dikasih tahu nggak ada ini itunya, ada pantangannya, ada Mungkin makhluk ada ini? isinya ya. Betul, isinya tuh seperti apa, ada makhluk Iya, apa? kalau Dikasih tahu nggak? dibilang ini ada kodamnya gitu aja. Nggak bilang berupa apa itu enggak. Kodamnya tuh berarti memang ada isinya. Ada isinya. Kodam Iya, itu kan bener nggak ya? Ada kodam isinya. itu kan jin ya. Iya. Apa jinnya itu ini maksudnya, Roy? Iya, ini maksudnya. Saya melihat dengan jelas dia bisa datang hari ini di sini sekarang. Ada banyak kodam-kodam yang saya lihat di sini, tapi entah kenapa ya, Atin mungkin tidak tahu ya diisinya. Diisi pakai apa, datangnya dari mana, segala macam berhubungan seperti itu. Sebenarnya saya melihat ini sangat jelas sekali. Satu lagi, Atin. Kamu tuh ada masalah dengan darah ya? Maksud saya setiap kali datang bulan itu selalu darahnya kenapa ya? Ya, Kenapa, Atin? kalau waktu saya datang bulan sih sering ya pokoknya sakit, darahnya nggak lancar, kayak gitu. Saya ngelihat dia mengisap darah datang bulan kamu. Seperti itu. Walaupun seorang perempuan juga, tapi saya melihat dia menghisap darah halangan kamu setiap bulan. Pantesan ya kamu merasa sakit. Oke. Sakitnya tuh sakit banget. Atau ya kan kalau saya sebagai perempuan kan tahu ya sakitnya datang bulan tuh ya sakit mules biasa gitu. Banget. Sakit Sakit banget. banget. Sakit banget. Dulu waktu sebelum pakai jimat kayak gitu juga? Enggak. Aku mohon maaf sekali, saya minta izin untuk membongkar ini. Mbak Atin, kalau kamu mau buang kertas bekas halangan itu di mana sih? Kok bisa dijilat-jilat sama makhluk halus ini? Di tempat sampah di toilet. Di toiletnya. Enggak di dalam toiletnya, ada tempat sampah kan di toilet itu. Saya kurang mengerti ya tentang perempuan kalau untuk seperti itu seperti apa, harus bagaimana. Tetapi ada banyak cara dan celah untuk si makhluk ini menembus batas kewajaran. Jadi dia itu ngisep banget dan dia itu butuh darah sebenarnya. Sebenarnya untuk apa dia mencari dan mengisap darah itu, Roy? Atau Untuk mungkin keabadian. Iya, atau mungkin sebagai imbalan apa yang sudah diterima oleh Mbak Atin. Oh, jadi kayak ini ngasih makannya dia Iya, gitu? gitu. Iya, kayak kasih makannya dia gitu. Jadi dia gitu. Ini apa dari kalungnya atau datang sendiri, Roy? Dari kalungnya juga ada. Dari datang sendiri juga ada. Dari penampilan fisiknya memang dia adalah sosok yang bisa ditempeli oleh makhluk gaib atau makhluk jin. Makhluk halus.
Saya ingin sekali punya lilin di sini supaya saya tidak. Di sini saya ngelihat saya ngerasa peletnya sangat kuat sekali untuk mempunyai seorang pria itu hanya sekejap. 1007 nomor rumahnya. Ada seseorang membisik-bisikkan suara di kuping saya. Roy. Roy, Ngincar, Mbak. Roy. Sadar, saya Roy Kiyoshi, jangan kamu teman saya, Bayu. Ada saya, Roy Kiyoshi. Boleh di-tag, Kak? Boleh dibantu? Ini udah Roy. Jangan deket, dia bahaya. Bantuin dong. Penonton, jangan ada yang kosong dong, tolong ya. Please banget, jangan ada yang kosong. Biar nggak ada kejadian-kejadian kayak gitu lagi, beneran. Ya, ini kita coba usaha bantuin Mbak Atin. Mudah-mudahan prosesnya semuanya bisa lancar. Teman-teman tolong bantu semua ya. Roy, tadi ada apa, Roy? Siapa? Jadi saya selalu fokus, saya benar-benar fokus banget ke dunianya Atin. Dan tanpa disadari saya terus melihat gambar ini, saya terus melihat gambar ini dan dia datang dan muncul. Namun ada yang sangat mengerikan sekali ternyata. Dia kok melihatnya malah Bayu ya. Sebenarnya saya ada pertanyaan besar di kepala saya, kenapa dia malah ngincar ya Bayu ya untuk darahnya Bayu. Saya berharap sih semoga nggak ada apa-apa ya. Kok? Justru ini kayak, jadi tuh dia perempuan, kemudian dia bisa menaklukkan banyak pria, namun jika tidak sejalan ataupun tidak sesuai, mungkinkah tadi pertanyaan-pertanyaannya juga menimbulkan keresahan bagi sang makhluk ini. Saya pastikan 100% aman untuk Bayu, saya janji. Yakin, Roy? Saya yakin, tapi saya tidak bisa well, you know what, I cannot promise anything, but saya tetap berharap semuanya berjalan lancar di sini. Bisa Itu sebenarnya. disuruh dia bisa nggak nyuruh orang makhluk ini supaya nggak datang ke sini atau nggak ganggu siapapun gitu? Bisa dikendalin nggak? Sebenarnya saya yang kendalin sih, harusnya bisa. Dan saya lagi dengar satu lagi. Dari tadi makanya ada suara bisik-bisik, kayak gelombang radio berisik banget. Saya butuh bantuan teman saya Rocky. Rocky? Bisa panggil Rocky. Teman Rocky boneka saya, boneka Kumantong. Kumantong adalah sebuah boneka yang diisi abu jenazah, kemudian dimasukkan ke dalamnya dan dikasih tulisan mantra Thailand, itu namanya Kumantong. Saya berharap kejadian ini tidak terulang lagi ya. Ini bisa mencelakai orang, baik kamu maupun orang lain. Tapi dia tuh lihat saya tuh kayak Iya, marah loh. iya justru. Terima kasih. Ini Rocky.
Saya ingin nanya dulu ya, Rocky. Saya pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi sama Mbak Atin ini. Ya. Bisa lepas. Bisa lepas. Dia nunjukin satu kalung di situ. Itu apa ya katanya dia, kata Rocky. Ini jimatnya. Itu jimatnya Iya. justru. Rocky, kenapa kalungnya? Boleh dilihat. Kata Rocky, kalungnya kok mirip sama ini katanya. Ya, jadi ini saya beli sendiri, terus dibawa ke dukun itu, terus diisi. Oh, beli sendiri terus diisi. Iya. Diisinya tuh gimana? Di mantra-mantra dibaca-bacain gitu? Iya, Supaya jadi pemikat ya. iya betul. Pakai ada ritual nggak setelah dari sana? Nggak ada sih. Ini nggak apa-apa kalau Gak saya. apa-apa, it's okay. Kamu jangan takut dulu ya. Nggak apa-apa. Rocky mau lihat kalungnya. Iya, bentar ya. Kak Bayu lagi ambilin. Kalung ini mau... Oke. Apa, Roy? Kalau kalung ini disita, gimana? Kata Rocky. Nggak apa-apa. Dia ambil. Kenapa? Nggak apa-apa. Kalau memang itu untuk Kebaikan. menghilangkan. Kenapa harus disita, Roy? Karena ini jadi salah satu sumbernya juga. Rocky lihat seperti itu ya. Ini adalah salah satu ininya juga, apa namanya, sebagai salah satu jimatnya dia, sebagai pamungkas, senjata pamungkasnya dia. Dan dia tuh mengincar pria-pria yang ya memang seperti itu ya. Saya ngeliat tadi saya jelaskan sekali lagi keterkaitan antara makhluk halus yang tadi muncul di sini dan menyerang, hampir menyerang partner saya Bayu, itu adalah sosok yang marah dari ini. Kenapa marah? Kenapa, Roy? Karena merasa terintimidasi, merasa Karena datang ke sini. Iya, betul sekali. Atau mungkin Mbak Atinnya pengen melepas dia gitu. Bener. Karena ingin melepas dia, merasa terpojokkan, merasa terganggu dan merasa terpojokkan, terjudge gitu, dijudge. Jadi itu yang didapat dari. Kenapa ke saya? Kok dengar suara Kenapa, Roy? Oh my god. Rocky, kamu tahu nggak itu siapa? Oh my god. Kenapa? No way. Oh my god. Ada di sini maksudnya? Apa ini dia? Atau Saya minta martil. mau diapain, Roy? Ada satu orang yang lemah di antara penonton ini yang bahaya banget. Dan please saya tidak bisa bertanggung jawab atas semua kejadian di sini. Dan tolong fokus semuanya, termasuk kamu ya, Mbak Atin. Saya tuh mencoba untuk menolongin dengan mediasi, Rocky juga, dan mencoba untuk menjelaskan ini ternyata ada sosok penampakan lain dari luar muncul ke dalam sini untuk ke malam ini dan ke studio ini, dan saya ngerasa Ini makhluk-makhluk ini kenapa bisa datang semua ke Mbak Atin gara-gara jimat yang dia pakai atau gara-gara jimat yang dia pakai dan sosoknya Atin tuh bagaikan magnet seperti yang Roy bilang tadi. Saya butuh Martin. Baik, terima kasih. Saya melihat ada suara perempuan. Saya ingin hancurkan ini.
Nanti kalau dihancurin ada efeknya nggak buat Atin atau penonton di studio atau nggak ada yang marah tapi kan Roy? Mudah-mudahan nggak ada. Itu nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa kok. Apa rasanya? Dah. Nggak ada tuh Pak. Nggak ada rasanya. Kok kayak seneng ya? Lega gitu? Atau gimana rasanya? Ya, lega. Saya lihat Rocky dan ya, dan saya sangat senang sekali bisa ngancurin boneka itu, kalung itu sih. Dan di rumahnya tuh saya tuh belum puas sama Mbak Atin. Kamu masih nyimpen banyak jimat sebenarnya. Saya masih ngerasa ada gelang, ada jimat yang lain, ada kertas, ada yang lain-lain lagi. Seperti itu. Banyak jadinya. Tolong dikeluarkan, tolong dihancurkan nanti setelah pulang. Baik. Untuk apa sih jimat-jimat itu kalau boleh tahu? Itu semua dari dukun itu. Itu bukannya harus dibalikin ke dukun itu ya? Nah, Kalau kemarin saya tanya ke ada bilang katanya harus dibuang ke laut. di larung gitu. Dilarung. Dibuang Supaya ke laut. nyebrang laut gitu loh Mas Bayu. Keluar pulau gitu. Iya, dilarung ke laut. Kenapa? Dilarung ke laut. Sekarang masih ada tapi di rumah. Masih di kampung. Tidak di rumah yang sekarang saya tinggal. Bukan di rumah yang ditinggalin, di Iya. kampung. Ya, Lepasin semuanya. ya itu tujuan saya ke sini. Ya, saya sudah menghancurkan salah satu yang dideteksi juga oleh Rocky di sini, bahwa ternyata kalungnya ada isinya. Dan kata Rocky juga bilang gini, di rumah masih banyak uncle. Di rumah masih banyak. Kamu ukuran kasurnya itu yang satu itu ya? Yang single bed itu ya? Ya, Dan saya ngelihat di bawahnya itu kayak ada barang-barang ya, betul di ujung. di ujung-ujungnya itu. Ya, Dan di bagian barangnya itu tuh semua isinya, sebagian tuh udah nggak tahu dia itu nyarinya dari mana. Sebenarnya udah nggak tahu ini barang apa, udah kecampur aduk sebenarnya. Itu yang Roy rasain dan Rocky rasain di sini. Dan kamu harus larungin satu persatu atau semuanya, Atin. Kalau enggak, Atin akan yang menjadi tumbal berikutnya. Laki-laki tersebut jadi tumbal. Saya gregetan deh pengen lihat ini. No way. Kenapa Roy? Gawat. Ada Roy. Ini Kenapa Roy? Kenapa Roy? Apa yang dilihat? saya ngeliat dia kayak kuntilanak dan suka. Padahal sebenarnya saya udah bilang di tubuhnya yang lemah, tenang, seperti air yang tenang tapi dalam banget. Di badannya dia itu udah jadi kayak sarang ya. Sarang sundel bolong. Ini karena udah cukup lama. Aduh. Kamu Jadi berdua semua kamu kumpul gitu? tolong gituin aja. Gituin aja ya, tolong jangan digituin. Saya ngeliat penampakan itu di kepala saya terus. Gitu sih. Tapi yang saya bilang penyelesaiannya adalah di rumahnya tolong dihabiskan semua barang-barangnya. Yang kardus-kardus di bawah kasur itu. Nanti dia kehilangan pasangannya tiba-tiba terbuka matanya terus meninggalkan dia gimana?
Harusnya dari awal, kalau memang sudah niatnya untuk melepas, pasti aku harus terima konsekuensinya. Iya. Kalau Saya bisa udah siap. ditinggalkan semuanya. Dari awal kan harusnya udah siap. Iya. Mbak Tin, setelah dibacain semuanya sama Roy, dilihat apa yang nggak bisa kita lihat, Iya. apa rasanya sekarang? Takut, sebenarnya saya takut, benar, jujur. Ini makhluk-makhluk itu masih bisa hilang meninggalkan Atin, Roy. Bisa. Kalau benar-benar dia ibadah yang kuat dan tinggalin semua barang-barang yang lama, pasti bisa. Ada salah satu baju kesukaan sang makhluk halus ini saya ngeliat. Satu celana pendek punya pria Koreanya, dan satu lagi baju putih, baju tidur. Atin kalau tidur kan pakai baju putih kan? Iya. Itu yang Roy lihat. Itu tolong dibuang, dibakar tuh, kasih buang aja udah. Gitu. Untung buru-buru diberesin pada hari ini. Saya juga berterima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan buat saya juga untuk membersihkan. Duh, mudah-mudahan jangan sampai ada tumbal, jangan sampai ada Amin. korban ya Mbak Tin ya. Iya. Salah satu Nggak ada yang mau iya. disampaikan, Bunga? Ya enggak, mungkin dengan kejadian ini Batin mungkin lebih menerima keadaan diri sendiri ya. Kalau saya ngelihatnya mungkin harus menerima kekurangan dan kelebihan dalam diri kamu Iya. gitu. Itu mungkin akan lebih happy life kali ya. Yes, Ya, bagi mungkin Menerima seperti itu. ya. Ya menerima gitu. Menerima kelebihan dan kekurangan Nah, diri kamu. sendiri. Kalau kamu merasa kekurangan, ya kamu harus buat kekurangan kamu tuh jadi kelebihan gitu. Ya. Dan itu cuma bisa dinilai sama diri kamu sendiri. Nggak usah peduli dengan omongan orang ya kan. Ya, ya, ya. Tapi jujur ya, saya terima kasih sama Mbak Atin karena rela ngelepasin semuanya dengan tulus. Saya ngeliat di sini adalah ketulusan yang saya rasakan. Itu yang saya lihat di mata batin saya. Tapi Ren, aku boleh nanya nggak? Boleh. Kalau misalnya udah dibuang semua, maksudnya apakah segampang itu secara batin ini kan udah cukup bertahun-tahun gitu loh, itu udah 2013, iya 5 ada di tahun. dalam tubuh dia gitu. Apakah cuma dengan cara membuang barang-barang yang dia pakai itu sosok itu nggak akan muncul lagi atau mungkin membisik-bisikan dia untuk ayo datang lagi nih? Iya, gitu. pasti. Ketika dibuang pasti ada sosok bisikan-bisikan lagi untuk tergoda untuk cari Iya. lagi, ayo datang lagi. Namun Mbak Atin kalau ngelakuin perbuatan baik yang banyak nih, niscaya sih hasilnya pasti sang makhluk halus sudah nggak bisa gangguin kamu lewat bisikan lagi untuk pakai lagi, goda lagi, menggoda untuk pakai lagi. Saya yakin itu udah enggak. Insya Allah, ya. Jadi ada prosesnya. Ada yang proses juga harus tentunya, Masih Mas. panjang Mas ikutin. Bayu. Panjang Masih ya. panjang. Tapi harus dimulai sih memang kalau emang mau lepas dari semuanya. Mudah-mudahan cerita Mbak Atin ini jadi ya inspirasi buat kita semua dan memberi pelajaran buat kita semua ya. Jangan sampai gara-gara punya keinginan yang di luar kemampuan, akhirnya ada makhluk-makhluk yang Ya enggak ya. yang kita nggak bisa kendalikan, yang enggak justru. Iya. Terima kasih Mbak Atin. Mudah-mudahan semua usahanya diberikan kelancaran, kemudahan dan bisa bertemu dengan orang yang benar-benar mencintai dan cintai. Amin. Terima kasih Mbak Atin. Terima Boleh kasih. meninggalkan menembus mata batin. Terima kasih ya Mbak Atin. Oke. Kehidupan memang penuh tantangan dan masalah. Untuk itu gunakanlah hal-hal yang positif agar lebih mudah menaklukkan keadaan. Karena ilmu penglaris yang digunakannya, perempuan yang akan hadir berikut ini justru sering mengalami gangguan mistis dalam hidupnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama yang sudah disamarkan. Kami persilahkan Wiwit. Halo Mbak Wiwit. Ya terima kasih. Boleh silahkan duduk. Terima kasih sudah hadir malam hari ini, Mbak Wiwit ya. Iya. Menggunakan ilmu penglaris katanya. Iya. Iya. Itu untuk apa sih penglarisnya? Maksudnya karena untuk usaha atau mendatangkan orang atau pasangan gitu? Awalnya itu saya usaha,
Tapi usaha saya itu sepi. Padahal kalau dari kualitas masakan, menu, saya nggak beda jauh karena saya pegang salah satu kafe gitu. Terus apa? Saya curiga gitu loh mas. Terus semakin gimana gitu kayaknya kok usaha saya nggak ada yang beli gitu loh. Terus lihat kanan kiri kok belum ada 1 jam semua kumpul gitu ke mereka dan nggak ada satupun yang ke saya. Jadi maksudnya usahanya bisnis kuliner gitu, makanan, punya kafe tapi sepi. Sementara yang kanan cuma makan kiri kali ya? tempat Bukan, makan. outlet. Outlet sama lapak 1. Lapak 1 makanan. Jadi Iya, kuliner. Mbak ini pengelola usaha gitu. Kanan kirinya rame. Rame. Padahal kalau dari citra rasa mereka jauh dari saya. Jauh lebih enak atau jauh lebih nggak enak? Jauh dari nggak enak. Nggak enak gitu. Ha-ha. Oke. Dan waktu itu Mbak Wiwit memutuskan menggunakan penglaris. Iya, itu berdasarkan dari pertama salah satu customer, terus teman-teman juga ada yang mendatangi saya. Awalnya saya nggak langsung percaya ya. Terus kedua, ketiga sampai 7 kali ajakan dari mereka, baru saya berpikir gitu loh. Saya capek kerja dari pagi sampai sore lagi, hasilnya nggak ada gitu loh. Tidak seperti yang di rumah gitu. Ilmu penglaris itu dapatnya dari mana Mbak Wiwit? Saya diajak ke suatu daerah. Daerah itu sangat terpencil. Terus pokoknya untuk mencapai sana itu kayak hutan-hutan gitu mas. Terus di situ itu banyak mas. Banyak, bukan saya aja ya, bukan hanya penglaris. Iya, yang punya rumah ini siapa maksud saya? Ada kayak bapak yang dituakan, dia sebut kayak semacam kayak gitu. Dan banyak juga orang yang datang ke situ. Banyak betul. Tujuannya adalah untuk minta hal yang sama. Iya, beda-beda sih mas. Ada yang pesugihan, ada yang penglarisan. Nah kalau waktu itu Mbak Wiwit gimana penglarisnya? Dapat apa? Benda kah? Atau dipasang di badan atau apa? Nggak dipasang sih mas. Jadi kita datang pertama kali, kita disuruh duduk ya, beda ruangan gitu ya dengan mereka yang sudah beberapa kali ke sana. Waktu itu saya datang kalau nggak salah pas malam Jumat. Jadi saya dipersilakan untuk duduk di teras. Kemudian saya ditanya keluh kesahnya apa, gini. Udah saya jelaskan, langsung dia ngasih kayak semacam kayak tulisan gitu loh mas. Tulisan, saya suruh mengamalkan, itu yang pertama. Yang kedua, saya diwajibkan mandi. Di situ? Iya, mandi menggunakan kayak bunga-bunga gitu. Terus saya suruh bawa kayak sejenis minyak gitu loh mas. Minyak dari orang sana? Iya, pokoknya menggunakan minyak itu sama bunga. Saya disuruh mandi menggunakan itu semua. Dilakukan? Dilakukan. Setelah itu berhasil, jadi laris? Iya, sangat-sangat berhasil. Apa yang terjadi setelah mandi itu? Jadi pada saat saya selesai mandi ya, saya pulang. Terus menjelang pagi itu cepet kok reaksinya. Pas azan subuh itu mereka udah datang ke rumah saya. Dari pagi? Iya. Sudah beli gitu, maksudnya udah berkerumun orang gitu. Terus di lapak saya satunya juga yang biasanya sepi gitu, luar biasa mas. Dirame? Sangat-sangat rame. Oke. Setelah mandi pakai ini pakai itu dan rame, ada ritual yang dilakuin nggak sih? Ritualnya kita hanya mandi, terus pada malam Jumat misalnya Kliwon gitu ya, kita harus datang ke rumahnya dia. Oh jadi harus bolak-balik gitu? Iya betul. Waktu balik ke sana tuh apa yang dilakuin? Ya kita lihat dulu kapasitasnya kita sudah larisnya seberapa gitu. Terus kita juga harus ngasih uang ke beliau gitu. Berapa waktu itu mas? Waktu itu pertamanya sih seikhlasnya ya. Kedua dia bilang seikhlasnya tapi secara nggak langsung gitu dia kayak ditentukan. Iya meminta lebih gitu mas. Gimana minta? Itu berapa? Misalnya, Sekitar berapa sampai berapa range-nya aja? 1 juta gitu. Tapi pasti 1 juta itu Mbak pasti dapat untung dari makanan itu bisa mencapai lebih dari lebih. Terus amalannya juga lebih lagi mas. Pada saat pas kita balik ke sana dikasih amalan yang lebih banyak lagi. Gunanya? Gunanya ya dia bilang untuk mempertahankan, terus untuk menarik minat juga, menarik minat pembeli yang lain dalam kapasitas besar gitu. Oke. Mas
Mas Bayu, aku mau nanya agak sensitif nih, boleh nggak? Boleh. Mbak, kalau Mbak tuh mungkin kayak tulang punggung keluarga gitu nggak? Iya. Pasti punya anak-anak gitu ya? Saya kebetulan single mom. Oh, single mom. Saya pikir kan kalau uang dari hasil seperti itu apa nggak kasih keluarga gitu, kayaknya rasanya berdosa banget nggak sih gitu? Iya, kejadian itu saya alami juga ya. Pertama mungkin bulan pertama. Abang. Wih, Benar kan? ini Benar kan? Jadiannya. pernah Iya, lihat, pernah iya, sering, dan sering. sering datang ke Labang. Sering. Masuk loh. Dan sampai sekarang masih. Itu kelabang itu buat, maksudnya apa, dia yang emang mantau gitu atau? Jadi pada saat saya menolak untuk datang ke sana lagi, banyak sekali yang saya terima gitu. Pada saat saya menyetir untuk order malam gitu ya. Oke. Jadi Mbak Wiwit sekarang ini udah nggak balik lagi ke tempat itu. Sudah tidak, Mas. Dan setelah itu sering ada kejadian-kejadian kayak gini. Sering. Gini, Mbak Wiwit, sebaiknya memang Mbak Wiwit langsung aja cerita ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wiwit, perempuan yang lahir pada tanggal 5 Januari 1982, tinggal di rumah bernomor 17. Ketidakpuasannya membawa ke dalam jurang kegelapan, terjebak dalam praktek dan ritual ilmu hitam yang dilakoninya. Dalam penglihatan batin saya, ada makhluk gaib yang sengaja dikirim untuk mencelakai Wiwit. Saya melihat dan mencium aroma bau amis di sini. Bau amis yang menggerayangi seluruh tubuh saya. Banyak sesuatu yang berjalan di tubuh saya. Selamat malam, Roy. Selamat malam, Kak. Silahkan duduk. Ya, jadi saya melihat nama Wiwit, Iya, tanggal lahirnya 5/1/1982. iya, betul. Kemudian nomor rumahnya 17. Ya, Aduh, saya kok lihat kamu, saya tidak merasa nyaman ya. iya. Saya merasa di hati saya merasakan ketidaknyamanan. Maksudnya tidak Ya, nyaman tuh gimana, Roy? Banyak banget energi negatif yang saya terima di sini. Kenapa, Roy? Ada yang didengar? Iya. Saya ngelihat di sini banyak makhluk halus ya. Di Banyak, belakangnya Kak. dia. Banyak. Banyak banget makhluk halus di belakang dia. Banyak, iya. Dan sampai sekarang pun saya ngalamin ketakutan pada saat tadi masuk sini. Hah? Jujur, Terasa gitu. terasa Dan sekarang ada di deket dia, Roy. ada. Teman-temannya banyak, Pak Yo. Jadi teman-temannya dia banyak. Dia udah berteman sama makhluk-makhluk itu maksudnya? Iya. Iya, Mbak Wit. Pernah komunikasi sama makhluk-makhluk itu? Sering lihat dan sering diganggu mereka. Di belakang kamu sekarang banyak teman-teman Iya. kamu. Iya, Kak. Saya akui iya. Kok bisa datang ke Mbak Wiwit? Kenapa? Ngapain? Saya juga nggak tahu ya. Tapi semenjak saya hentikan itu semua, mereka tuh selalu ganggu saya.
diploresetin gitu. Terus kemarin tuh belum lama ya kejadian atap di garasi saya, tahu-tahu meledak listriknya. Terus kabel itu teruntai-untai gitu. Terus yang lebih fatal lagi, kemarin pas saya baca di samping saya itu recorder wifi saya meledak, langsung mati lampu. Dan saya berusaha buka pintu dengan sekuat tenaga saya melihat. Melihat apa? Melihat perempuan rambut panjang yang sebelumnya saya lihat di outlet saya di depan rumah tetangga saya itu semakin besar, dan pada saat itu iya saya lihat semua. Mulai dari perempuan, dari semua pokoknya saya lihat. Kalau kamu pernah ngeliat, saya mau gambarin di penglihatan batin saya. Kamu kepalanya seperti ini. Kamu lurus ke depan nih. Bentar. Itu apa, Roy? Ya Kak, di situ sering terasa Kak. Sering terasa di sini. Iya. Terus tiba-tiba tuh sering ada kayak kakinya banyak, kayak binatang gitu, tau-tau ada di paha, mau mendekati saya gitu. Binatang itu tiba-tiba ada. Iya, terus di wajah tiba-tiba tuh tanpa respon gitu, keluar ini kayak darah gitu, seret gitu. Orang dari? bilang dari kayak nggak ada jerawat, gatel gitu, tau-tau. Oh, dari muka gitu? Iya, Kayak jerawat soal Iya, pecah gitu, jerawat iya. padahal nggak ada. Nggak ada apa-apa. Atau mbaknya nggak mungkin pakai susuk kali? Enggak, saya nggak pernah. Itu yang saya lihat. Saya lihat ada hawa negatif banget loh. Luar biasa negatif sekali. Dengan darah di mana-mana di muka. Iya. Bercak-bercak kayak jerawat. Iya. Muncrat semua aku darahnya. rasain. Itu yang saya rasain. Tadi ada kelabang loh di sini. Jangan-jangan itu dari dia ya? Jangan-jangan dari dia. Bukan jangan-jangan lagi. Memang dari dia sendiri. Iya. Dan saya ngerasa tadi kamu mention tentang kelabang keluar dari paha. Iya, masuk gitu, Kak. Masuk, tiba-tiba saya tidur gitu. Tahu-tahu ada geremet gitu mau masuk ke dalam, saya langsung pas. Jadi saya nggak tidur lagi. Dan sampai detik ini pun, saya nggak pernah tidur malam. Karena takut. Itu kelabang itu sebenarnya makhluk gaib yang mengganggu atau akibat gara-gara dia pakai ilmu penglaris itu, Roy? Atau kiriman orang jangan-jangan? Makhluk gaibnya yang teman-temannya dia. Jadi saya udah lihat dia teman-temannya banyak sekali. Jadi makhluk gaibnya, saya kok mencium bau hawa kelabang ya di sini. Ini gara-gara dia pakai ilmu-ilmu itu atau gimana sih, Roy? Roy nggak ada dilakukan. Sebentar, Bu. Coba deh. Saya mencium ada hawa kelabang. Hah? Oh, Di kabel? Iya Kak, itu Kak. Iya benar itu. Itu yang sering datengin saya. Itu? Iya, kalau mau saya tidur baru lelap gitu, dia ada. Dia nggak Itu jalan loh, jalan loh. itu nyamperin partisipannya. Ini binatang beneran atau jangan-jangan nih makhluk-makhluk Ya, itu yang... itu Wah, saya nggak mau Kak. Tuh, lihat kan? Ini sering datang? Iya, sering. Ngejar dia loh? No, kamu harus duduk dulu sebentar. Lawan ketakutan kamu. Kak. Jangan dibunuh hewan. Roy. Ini penonton nggak mau pindah dulu. Penonton pindah dulu deh. Yang sebelah sini. Sebelah sini pindah dulu. Ini dia mau ngapain sebenarnya, Roy? Dia mau mengganggu ini partisipan.
Jadi dia mau mengganggu Wiwit sebenarnya. Iya. Ini naik. Saya boleh minta minum sebentar. Partisipannya shock sekali. Sabar. Kok dia tiba-tiba diem? Hah? Ada lagi? Tuh. Situ. Hah? Di bagian situ. Kok jadi... Sabar. Saya di sini. Kau pindah dulu deh. Pindah dulu, jangan sini. Ini minum. Minum dulu, sabar. Ini... Nggak ya? Duduk tapi pinggir ke sini aja. Dia masuk ke dalam loh. Dia nggak akan gigit, nggak akan bantu. Ada 2 ya? Iya, biasanya 2 atau 3 mereka datang. Dia kalau kena orang nggak apa-apa tuh, Ron. Nggak bahaya. Bahaya. Bisa gigit. Gatal dan bengkak. Karena ada racunnya itu. Hilang tuh. Masih nempel nih. Udah hilang. Saya masih mencium aroma di sini ya. Ada lagi? Di badannya kamu sendiri ada kelabang. Kak. Itu apaan, Roy? Itu apa? Itu Ini Kak apa? yang dikasih sama orang pintar itu. Ini waktu itu dia dikasih. Ah. Benda ini yang dikasih. Nggak, itu kamu jelasin itu apa dulu. Dia semacam kayak bunga. Terus Kamu boleh ke situ dulu sebentar. Yuk, sebentar. Saya mencium aroma berbeda di sini. Coba ambil pindahin ke meja. Coba taruh meja. Saya boleh tutup ini. buka. Oh, buka itu. Nggak sanggup Kak. Tadi di luar aja batuk terus, udah mau muntah. Coba buka. Itu kan kamu yang bawa. Buka sekarang. Coba. Kita mau bantu, mudah-mudahan bisa selesai masalahnya. Nih Kak. Nih. Nah itu. Ini bunga diambil dari sana, dapat Iya. dari sana. Ah. Dari orang itu. Ah. Suruh disimpan Terus sama atau itu. suruh apa? Apa? Sama apa? Saya kalau ngeliat itu, Ya, minyak. ngeliat itu kayak banyak yang itu. Banyak yang ikut. Ini yang ikut. Maksudnya Ron? Iya. That's right. No. Baunya tajam banget ya. Itu apa ya, Roy? Ini bunga 7 rupa. Itu kan kayak bunga buat di kuburan gitu kan? Iya, bunga yang buat di kuburan. Aduh pusing. Ya itu yang bikin saya shock. Setiap saya harus ke sana itu dia selalu memberi itu. Bau banget. Ini baru dikasih dong berarti. Bunganya masih fresh. Iya. Cuma saya nggak pernah istilahnya berani ngebuka atau gimana. Terus sering kejadian ini Kak, di rumah saya itu sering ada bangkai, tapi nggak tahu siapa pengirimnya. Bangkai kayak pertama tuh di kolong mobil ada ini apa ayam, tapi tanpa kepala sudah belatung semua. Terus sama apa tikus udah nggak ada kepala tapi belatung juga gitu loh. Semuanya isi belatung. Terus ini juga saya temukan juga ada belum lama. Ada apa di situ? Ya ini ada ini.
Saya kan udah lama nggak ke sana. Tiba-tiba ada. Oke, udah kelabangnya ya? Apa yang dilihat, Roy? Saya ngeliat tadi gambaran pocong di kepala saya. Iya. Ada di sini juga, Kak. Ah, di mana? Situ. Bunga duduk, jangan sampai jatuh. Hati-hati ya itu ya. Ih, Bau tadi yang dicium itu kenapa nempel ya? atau mereka datang karena mbaknya ini udah nggak mau datang dan udah nggak kasih pesugihan lagi gitu, kayak kasih uang lagi gitu. Dan pocong ini sangat muncul tajam sekali loh. Saya ini justru teman-temannya dia semua isinya. Bau ini. Mbaknya kenapa kok ngeliat ke situ terus? Kenapa? Itu. Kenapa ke kanan terus ngelihatnya? Ke atas. Ada apa? Nggak apa-apa mbak, bilang aja. Ada apa gitu. Itu apa yang saya lihat di depan outlet saya, yang perempuan pakai baju putih tinggi besar ada di belakang saya. Yang di atas itu kayak berbentuk yang Mas Roy bilang tadi, kayak pocong gitu. Belum lama juga waktu pas saya ikut syuting yang lain, ada juga sempet di sini saya juga gitu. Saya takut dia itu lagi, sakit rasanya gitu kalau dia nempel gitu. Kayak ngegendong, minta digendong gitu. Kayak ketusuk aja gitu di sini gitu. Ini makhluk-makhluk ini datangnya dari mana sih? Roy? Apa gara-gara ritual yang dia lakuin? Iya. Mbaknya sendiri tuh punya teman-teman yang nggak kelihatan juga sebenarnya. Banyak. Punya temen? Heeh. Kok Sengaja gitu loh. sengaja Oh, jadi mungkin berteman manggil? sebelum minta penglaris gitu, mungkin mbaknya emang udah sering main sama gitu-gitu kali ya? Betul. Udah sering ya? Bukan main sih. Jadi di dapur saya itu udah kayak gamelan gitu. Maksudnya? Jadi kalau saya tidur tuh, saya tidur tutup outlet gitu. Kayak mereka bermain, taman bermain mereka gitu. Terus Mbak Wiwitnya tahu itu? Tahu. Didiemin? Saya berusaha bicara, tapi Bicara apa? Mau nyampein ya apa? bicara, stop. Saya lelah. Saya capek. Saya bilang Tapi gitu. tanggapan mereka? Tanggapan mereka, kita hibur gitu. Ya memang Jadi aku ngajak akuin. main gitu? Aku akuin hidup aku memang sebagai single parent itu sebelumnya memang KDRT itu sangat keras. Sebentar. Jadi pisah sama pasangannya karena KDRT? Iya. Sampai hamil pun aku diinjak. Dan aku nggak pernah sedikit pun cerita ke orang lain sebelum aku pingsan di rumah sakit. Mungkin sebab itu aku menutup diri ya dari siapapun gitu. Terus kadang aku kalau melihat orang itu suka melihat aja gitu, takut. Sebenarnya ada apa sih Roy di rumahnya Roy? Ada kok kayak taman bermain makhluk-makhluk itu di dapurnya? Ya rumahnya sangat angker juga. Dan dipenuhi dengan makhluk-makhluk halus berupa yang sangat berbagai macam rupa dan bentuk, seperti pocong, kemudian hantu juga, rambutnya panjang. Kemudian ada juga jin juga. Terus ada bentuk labang. Dan saya ngelihat rumahnya berantakan dan penuh energi negatif di situ. Itu yang saya rasain sih. Bau amis, bau kelabang, bau bunga, bau kematian. Iya, saya merasakan kalau ada lagi. Kenapa? Hah? Dia nampak lagi.
Kalau sekiranya saya Apa Roy? Pocong. Terus biar saya bicara dulu. Tunggu. Kalau saya tidak bisa mengungkapkan, misalnya kalau saya suka ada yang menghina gitu, saya nggak bisa membalas gitu. Tapi saya menahan di dalam hati. Tapi tiba-tiba kemudian beberapa saat kemudian gitu orang itu pasti tiada. Meninggal? Iya. Dan saya itu nggak tahu Nggak alasannya tahu apa. kenapa? Nggak tahu. Bukan karena dari Bukan. yang ngelakuin? Bukan. Tapi bukan yang mbaknya emang sengaja bikin-bikin Nggak gitu ada, ya? nggak ada, Maksudnya nggak ada. emang Nggak supaya ada. Dilihat nanam orang nggak. diri sendiri gitu? Tidak. Saya tekanan itu banyak. Ada istilahnya rumah saya hampir disetrum, meninggal berdua. Untung saya jeli gitu, nggak langsung buka lampu. Freezer saya meledak gitu, pernah. Sampai lapor polisi pernah. Tapi saya mau bilang apa gitu, mereka nggak bisa bantu saya. Nggak ada satupun orang yang nggak bantu saya. Yang pernah coba ngejahatin Mbak Wiwit Heeh. dan sekarang akhirnya meninggal Heeh. banyak. Ada 2 orang. Dan itu jelas-jelas kalau misalnya ada lagi. Kalau astagfirullahaladzim. Kalau misalnya ada tamu gitu baik-baik datang ke rumah saya bertamu, dia suka nyemprot saya gitu. Kamu jangan gini. Saya nggak balas. Iya, paling segitu maafkan Dia yang saya. nyemprot atau siapa maksudnya? Yang nyemprot yang almarhum ini. Tapi tiba-tiba langsung berapa hari kemudian innalillahi gitu. Bahkan ada yang lebih parah lagi kayak gitu juga gitu. Itu ilmu itu bukan ilmu ya, nggak tahu kelebihan kemampuan ini dapetnya dari mana sih Mbak? Nggak ada. Atau emang dasarnya mbaknya udah bisa lihat kali ya? Kalau lihat iya dari saya sekolah. Berarti emang udah punya kelebihan, punya kemampuan, terus tambah lagi Mbak Wiwit datang ke orang yang di apa tadi? Iya. Tangerang itu. Dan dia pun pengen saya jadi muridnya. Saya nggak sanggup, nggak mau. Ini apa ya Roy? Yang satu yang itu. Yang satu Ada di tengah kita Roy. ya, tadi saya lihat ini di situ. Lalu pindah ke atas. Hah? Dan ini kelabang. Banyak orang yang meninggal ya setelah Berusaha. berusaha menyakiti kamu. Iya. Banyak orang yang menghina kamu sebagai Iya. wanita, betul? Iya. Dan kamu sebenarnya juga tidak mengumpat sesuatu, tetapi orang-orang itu meninggal satu persatu. Iya kan. Ada yang kecelakaan motor, Iya. ada yang bunuh diri. Iya. Terus saya lihat ada yang meninggal tiba-tiba karena angin duduk atau Iya. enggak. Betul. Betul, Sangat betul. betul sekali. Heeh. Awas Bayu, kena bunganya. Don't touch. Ini bunga ini bisa datang udah gitu ada makhluk-makhluk itu. Ini makhluk-makhluk Kotor yang negatif sekali, sangat-sangat negatif sekali. ini makhluk-makhluk ini jangan-jangan yang meninggal karena yang menghina Wiwit ya? Bukan? Ada hubungannya Salah nggak? Roy? satunya iya, salah satunya. Terus ada iya. hubungannya sama penglaris gitu? Kayaknya nggak ada Mbak. Kayaknya nggak. Ada hubungannya nggak Roy? Tapi nggak Ada tahu nggak ya, ada hubungannya nggak Roy sama penglaris yang dia punya. Karena dia katanya untuk melancarkan usahanya dia datang ke orang di Tangerang ya. Iya. Di Tangerang ada ritual yang dia lakuin ini itu nggak tahu gimana Roy ngeliat. Saya lihat ada hubungannya sama penglaris juga justru. Dan justru penglaris ini malah nempelin yang enggak yang lainnya. Malah yang luar-luar sana malah nempel yang di sini. Gitu. Mungkin apa karena tahu si mbaknya ini punya kelebihan, jadi kayaknya makhluk-makhluk itu nempel semua ke dia. Iya, justru makhluk-makhluk dia nempel ke dia karena tahu ada dia punya bisa ngerasain kelebihan juga. Tapi yang lebih parah, dia sendiri nggak bisa ngontrol dirinya Iya dia betul Kak, sendiri. betul. Betul. Nggak bisa Malah- kontrol. Iya. Maksudnya? Nggak bisa ngontrol apa yang dia punya sehingga dia Saya nggak paham.
nggak ngerti kayaknya. Nggak paham. Dan saya ngelihat kamu juga bisa jadi korban dengan cara ya tadi itu kenapa saya menggambarkan darah di kepala kamu itu kayak bisa ketabrak tronton gitu. Sering Kak, sering akhir-akhir ini sering. Sering. Belum lama terjadi itu pas saya kemarin syuting yang nggak perlu disebutkan itu di kepala saya itu kan ada recorder, terus recorder wifi itu ledak. Kalau saya astagfirullahaladzim, saya nggak langsung berontak, kepala saya beberapa kali tuh kayaknya saya memang mau naas sih. Naas di bagian kepala Iya, kan? kepala. Selalu kepala. Selalu kepala. Tempo lalu juga di kepala. Terus mengakibatkan mata saya tuh yang sebelah kiri tuh kayak gimana gitu, buram gitu, kayak gimana ada yang lewat gitu. Tapi kalau saya istirahat kontrol oke gitu. Tapi nggak tahu kenapa gitu Kak. Akhir-akhir ini iya. Jadi Saya sering naas, udah gitu ada makhluk-makhluk yang ngikutin. iya sepertinya tuh saya kayak ada yang menggerakkan gitu loh Kak. Kayak ada yang nggak tahu dia kirim atau gimana, saya kurang jelas gitu ya. Tiba-tiba tuh kalau saya bawa kendaraan gitu kan, saya sekarang udah takut gitu ya bawa mobil. Kadang kalau saya bawa mobil, tiba-tiba pocong, tiba-tiba ada seret gitu. Tahu-tahu di sebelah saya gitu. Apa saya naik apa misalnya? Iya apa tuh? Ada apa gitu tuh ngerem gitu. Terus naik motor tahu-tahu lompat. Pernah kejadian ada lubang besar tuh nggak kelihatan, langsung lompat dek. Sampai semua orang tuh teriak, tapi alhamdulillah selamat. Gitu posisinya saya bawa si kecil juga, bawa anak saya. Dan aku pengen lepas Kak, gimana caranya ya? Aku pengen hidup tenang gitu maksudnya. Ya pasti kamu ibadahnya yang rajin dan kemudian sering berbuat kebaikan dan lepasin ini semua, nggak usah bawa-bawa yang tadi ya, itu saya nanti akan sita. Iya. Dan kamu nggak usah datangin dukun-dukun lagi. Iya Kak. Yang ngasih ginian terutama. Jadi saya tuh yang perlu saya perhatikan dan kamu perhatikan adalah kamu harus berhati-hati di bagian kepala karena tak kenapa saya ngelihat kepala hancur berantakan. Iya, emang beberapa kali memang. Kayak hancur Pertama atau tronton. Iya benar. Belum lama sih. tronton. Iya, jadi kita turun dari suatu acara ya malam. Sekitar jam 12 atau jam berapa gitu. Pokoknya udah sepi lah ya. Mustahil kalau ada tronton gitu. Terus kita itu posisinya naik ojek gitu. Kita nggak bawa kendaraan karena kalau malam bahaya buat anakku. Udah gitu tiba-tiba aja gitu kita jalan seret, belakang tronton tuh kita gelek gitu. Nah posisinya untung tronton itu langsung rem. Kalau nggak kita udah remuk dua-duanya. Real. Itu yang pertama. Yang kedua pada saat terjadi pemukulan itu juga di kepala. Kepala juga. Terus kemarin itu sampai garasi itu jatuh. Ya? Posisinya juga di kepala. Plafon? Iya, plafon jatuh itu. Juga terus nimpa kepala? Iya, di kepala juga. Tapi alhamdulillah kan itu bawahnya mobil langsung prak gitu. Aku hanya berpikir kenapa gitu? Apa ada seseorang yang ingin gimana gitu? Aku ngerasa demikian gitu. Terus yang lebih nggak masuk akal itu pada saat itu recorder wifi aku meledak. Ini pantesan kelihatan ada Roy ngelihatnya ada darah-darah di kepalanya. Betul, itu. karena itu vision yang Roy lihat. Jadi saya melihat akan ada terjadi di sesuatu di kepalanya, entah itu pecah atau dijahit atau tulang kepala tengkoraknya retak berantakan jadi serpihan dan kegiles roda apa gitu. Saya lihatnya darah gitu, entah itu dia kejedot, entah itu kebanting kaca, jadi pecah kepala. Sebelumnya juga saya KDRT sering kepala Kak, Sering dijedotin? Iya, sering dijedotin, sering diinjak pakai sepatu, maksudnya sepatu dia kerja. Posisi saya tidur nggak bangun diinjak, sering saya Kepalanya sampai jejeritan dong. Saya ngerasa hidup saya tidak ada bahagianya. Tapi saya berusaha kuat. Dan dengan kuat itu saya buktikan door to door saya berjualan kayak awalnya berat. Saya dihina, dikiranya kita sebagai perempuan kita yang rendah pada saat suami Jual pergi diri. dari kita. Dikira jual diri. Iya. Udah seperti itu saya tunjukkan ke mereka sampai saya bisa bayar mobil, bayar segalanya, terus saya bisa bikin teras rumah, Itu bikin dari outlet. hasil saya kerja keras. Iya, tapi dari hasil penglaris itu. Sebelum hasil penglaris itu.
Terus saya ngerasa gimana ya, selalu dihina gitu. Jadi penglaris yang dipakai itu karena memang harus berjuang mendapatkan apa yang dimau gitu ya, untuk hidupin keluarga, anaknya. Ya berarti kan kasih Karena makan sering- anaknya dari itu kan, dari hasil penglaris itu. Iya, sebelumnya sih, sebelumnya gini Kak, saya punya outlet pertama, itu sebelum saya pakai itu penglaris. Ya, tapi kan nggak laku kan? tadi Mbak Kalau bilang. yang di rumah laku, tapi kalau yang outlet, lapak kedua, yang kedua kan lapak, itu yang nggak laku. Tuh. Dan pertama ya saya dari hasil yang pertama, terus saya buka cabang lagi. Yang kedua ini sama sekali nggak laku, baru saya pakai ini. Berarti Mbak menggunakan uang itu untuk menghidupi keluarga juga ya? Iya. Dan saya pengen, gimana caranya saya pengen hidup tenang gitu Kak. Sekarang masih pakai gitu? Enggak. Suatu hari saya duduk kalau nggak salah di suatu masjid gitu, kita ada acara gitu. Terus udah gitu ada yang datang saya gitu, kenapa kok kamu bengong? Tapi kayaknya sih kamu apa-apa mujur ya, prestasinya bagus gini. Tapi kenapa kamu kok murung, katanya digitukan kan. Nggak apa-apa kok Pak. Oke. Ternyata ya itu, disuruh sadar itu. Diarahkan untuk kembali ke jalan yang benar, terus mendekatkan diri sama yang di atas. Alhamdulillah agak-agak berkurang sekarang. Baik. Saya berdoa buat mbaknya supaya lebih ini ya, lebih bisa berhati-hati dalam dunia supranatural, karena supranatural Saya takut, Kak. tidak gampang, dan saya mohon supaya kamu sekarang bisa lebih dekat dengan yang di atas. Iya, Itu Kak. aja pesan saya. Mungkin ada komentar. Ya, saya sih sebagai seorang ibu sedih ya dengernya kalau misalnya harus kasih makan anak saya dengan uang seperti itu ya. Tapi kan saya nggak pernah ada di posisi ibu ya. Tapi saya berharap sih nggak pernah melakukan hal itu lagi karena ya itu dibilangnya uang jin. kotor lah Iya, ya uang jin gitu. dimakan Janganlah setan. dikasih untuk anak-anak, keluarga gitu aja sih. Ya Kak, baik Kak. Mbak Wiwit, saya kebayang kalau misalnya Mbak Wiwit harus mungkin berjuang hidup sampai akhirnya menggunakan gini-ginian supaya demi yang dihargai sama orang, supaya nggak dihina lagi, supaya bisa membahagiakan keluarga. Tapi dampaknya kan buruk banget ya, sama keluarga Mbak Wiwit juga nanti bisa kena. Dan apalagi Mbak Wiwit punya kelebihan dari kecil nih bisa ngelihat hal kayak gitu. Jangan sampai nanti justru apa yang dilakuin malah mengundang makhluk-makhluk itu dan akhirnya malah nggak dapet apa yang diinginkan. Supaya dapat dihargai, malah makin dihina, hidupnya juga makin nggak bahagia. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Roy bisa dijalanin ya Mbak Wiwit ya. Iya Kak. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Roy? Nggak ada. Mbak Wiwitnya udah lega ya. Leganya sekarang pertama ada yang mendengarkan, kedua secara apa ya, rasa ketakutan saya itu berkurang apa, jadi tanda tanya gitu ke lubang itu dari mana. Sekarang saya tahu sumbernya gitu. Terus untuk menatap ke depannya, insya Allah saya lebih siap. Oke, Mbak Wiwit terima kasih sudah hadir Ya. dan berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Dan saya boleh minta tolong ya, sebelum meninggalkan ruangan ini boleh dibawa. Ini disita atau dibawa aja? Disita. Saya Disita sita ya? nanti. Saya nggak mau bawa Kak, takut. Nggak mau bawa lagi ya? Ya udah, mudah-mudahan baik-baik aja kondisinya. Salam buat anaknya ya. Makasih Kak. Mudah-mudahan laris terus usahanya. Terima sukses kasih, terus. Kak. Ya, Iya. silakan Anda boleh meninggalkan ruangan. Oke, makasih Kak. Terima kasih. Makasih Kak. Ya. Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang terang yang dapat melakukannya. Carilah cahaya terangmu untuk membebaskanmu dari kegelapan. Oke, tadi hari ini kita sudah kedatangan ada Mbak Atin dan Mbak Wiwit. Kalau Mbak Atin tadi menggunakan jimat pelet gitu ya. Pernah ketemu nggak sama orang yang pakai gitu? Kalau jimat pelet sih enggak, cuma kalau temen aku tuh pernah dia cerita dia tuh buka aurah gitu. Dia menggunakan ya itulah mungkin jimat-jimat apa di bedak, di make up dia, dan itu tidak boleh digunakan orang lain selain dia, supaya ya itu ketertarikan lawan jenisnya terhadap dia. Terus ya mungkin cowok jadi lebih royal sama dia kayak gitu. Memang
Itu seperti ada itu sih. makhluk gaibnya berarti di bedaknya. Ada makhluk gaibnya dan energi supernatural begitu kita. Tapi ini juga pemirsa tidak boleh untuk belajar ya. Ini bukan untuk mengajarkan pemirsa juga di bedak itu didoakan juga. Tetapi memang bisa dari bedak lipstick seperti itu. Kemudian ada hawa supernaturalnya dan bahkan roh arwahnya juga muncul di dalam bedaknya. Seperti itu. Kalau udah kayak gitu susah ngelepasnya kali ya. Tidak susah ngepasnya pastinya. Oh, jadi bukan kalau bedak itu habis ya udah gitu? Enggak, pasti ada ketergantungan dan kayak kecanduan. Saya belum pakai bedak yang belum diisi. Ini rasanya aneh nih. Gitu. Jadi Ada nggak pede ya, nggak nggak punya percaya pede. diri akhirnya. Terus udah gitu, saya belum pergi ke situ nih, saya harus pergi ke sana kayak seperti itu. Aduh, ada ini. Aduh, kan Aduh. Roy lihat lagi. Kucing. Roy, oh, ini kucing beneran kan? Beneran. Beneran ya. Oke. Ini udah gitu tadi ada Mbak Wiwit yang cerita itu dia bisa ngelihat beneran, Roy. Iya, dia bisa ngerasain dan dia Punya bakat ya? Memang punya bakat, tapi dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri dan bahkan dia itu tidak tahu kalau dia itu bakal jadi tumbal dia sendiri gitu. Dia Jadi kayak tumbal. dia menumbalkan dirinya dia sendiri, Mbak Wiwitnya. Sampai kepalanya mau bocor, kejatuhan plafon, digetok sama orang, diinjek, itu sampai bocor. Itu sih, itu yang saya rasain. Itu karena kayak ada perjanjian Perjanjian seolah-olah makhluk tertulis dengan astral makhluk gitu. astral, ya. Perjanjian makhluk astral. Tapi bersyukurlah kita orang-orang yang tidak Iya. bisa melihat itu. Aduh. Bersyukur banget termasuk saya. Kalau Mbak sendiri pernah ada pengalaman misteri nggak tentang itu? Pernah, jadi aku udah pernah cerita sama Bayu juga tadi. Kalau aku tuh pernah di rumah lama aku kan angker banget. Jadi setiap aku pulang syuting jam 1:30 pagi, itu tuh kayak setiap mau naik tangga, anak kecil itu tuh ada di pojokan tangga rumahku gitu. Dia hanya melihat tapi tidak mengganggu. Cuma ya sekali, dua kali aku lihat, ya cukup sering lah. Tapi lama-kelamaan ya, karena aku merasa mindset aku nggak mau dibuat ketakutan dengan hal seperti itu, akhirnya nggak pernah lihat lagi. Gitu. Bagus. Dan itu bisa nggak sih kita bantu dengan mindset kita Betul, bahwa menolak untuk melihat itu? Bisa banget. Justru kalau semakin kita takut kalau di rumah, di mana di hotel baru atau kita lagi melakukan perjalanan apa, semakin kita takut, semakin kita diganggu. Makanya kita harus punya mindset kita kuat. Kalau misalnya ada bayangan, cuma angin. Walaupun kita takut sebenarnya. Ya, takut pasti. Terus kalau saya pesankan lagi untuk tips kedua adalah memutar suara-suara berhubungan dengan frekuensi radio, kemudian suara-suara musik, walaupun nggak usah ditonton tapi dibuka. Seperti itu. Dia itu menghilangkan energi negatif atau suara-suara bising dari elektronik, itu akan menghilangkan suasana angker. Oh ya, aku kalau misalnya di hotel sendiri biasanya aku nyalain TV sih. Nyalain TV. Ada jadi Atau suasananya berubah ya, gitu atau ya. sedikit lampu lah, nggak boleh gelap banget. Terutama Betul kamar sekali. mandi. Terutama kamar mandi, betul. Waduh. Iya, oke. Baik, pemirsa menembus mata batin. Terima kasih Roy Kiyoshi. Terima kasih. Yang sudah berbagi cerita buat kita semua. Terima kasih Bunga juga. Terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya, Roy. Iya. Buat kita pelajarannya banyak banget malam hari ini. Keinginan seseorang terkadang melampaui kemampuannya. Bahkan tidak jarang dia harus mengorbankan dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang dicintai. Pada akhirnya, hanya kesengsaraan yang menyambutnya, tidak sadar bahwa akan ada penyesalan yang menanti.